Halo Kak Ria, selamat Halo, pagi, selamat pagi, hari Bu. Minggu. Selamat hari Minggu. Iya. Kita ketemu Kita lagi. ketemu lagi, sudah 2 minggu ya Kak Ya, Ria 2 minggu lalu kita Iya. sama-sama, sekarang kita Sekarang berjumpa kita lagi. berjumpa lagi. Selain itu, kita sapa dulu dengan adik-adik di adik-adik rumah kita ya. Ya. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Shalom Shalom, adik-adik. shalom. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat ya. Ya, Selalu ceria ya Kak ya. betul sekali. Harus Semangat, harus ceria, harus ceria dan selalu sehat. selalu sehat. Tuhan pasti memberkati kita. Betul sekali. Sekarang kita ketemu lagi Iya. dalam ibadah sekolah Sekolah minggu. Pada Dan- awal bulan September ya Kak ya. Betul sekali. Minggu Iya, pertama ya Bu ya. Minggu pertama. Pasti ceria. Betul. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah. Kita mau nyanyi satu lagu yaitu Dikepak-kepakan Tangannya. Jadi biar semangat. Iya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Sambil semangat. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersemangat berolahraga untuk ibadah pagi ini. Mari kita berdoa dulu. Puji namamu ya Tuhan, Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa menyertai kami, melindungi kami. Tuhan, kami berterima kasih karena pada pagi hari ini kami kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu. Meskipun kami masih di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan, saat ini kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kami memohon ya Tuhan, kiranya apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, Tuhan membuka pintu hati kami, Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami bersama dengan mama, papa, atau kakak, atau kakek nenek bisa mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Iwan Sukmono. Tuhan, kami berterima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sekarang Karya mau nanya nih sama Bu Retno. Ya, apa Kak? Kalau selama ini berkat apa aja yang sudah Bu Retno rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berkat dari Tuhan apa aja? Pasti banyak banget ya? Iya. Tuhan memberkati saya sangat banyak. Berkat kesehatan terutama ya. Ya. Sampai saat ini Bu Retno bisa melayani Tuhan bersama dengan karya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di samping itu Tuhan selalu menjaga kita. Iya. Karena kita bertekun di dalam doa. Ya benar sekali. Mungkin juga Kak Ria
Berkat yang Kalau Kak Ria ya, dirasakan oleh Kak Ria bagaimana? berkat Tuhan itu pasti banyak ya sama kita anak-anaknya. Misalnya kesehatan tentu aja ya, terutama lagi kondisi kayak gini. Iya, betul. Kondisi pandemik tapi sampai sekarang Tuhan masih jagai. Masih Terus jaga juga kita ya. Tuhan memberikan keluarga, orang tua, kakak adik yang selalu support, juga memberikan teman-teman, memberkati dalam pekerjaan juga. Iya, Ya. Tuhan selalu menyertai kita ya. Betul Mungkin sekali. adik-adik di rumah juga merasakan seperti itu ya Kak Ria. Tuhan Pasti. selalu memberkati, menyertai setiap langkah-langkah, setiap pelajaran yang diterima meskipun lewat online. Jadi kalau kita bertekun di dalam doa, kita selalu diberkati Tuhan. Betul ya Kak ya? Betul sekali. Ayo kita menyanyi Kita Kak Ria mau ya. nyanyi lagi lagu yang kedua, Ha-ha. yaitu Oh Betapa Indahnya. Sambil ceria, sambil berdiri kembali ya Kak ya. Kembali Kita lagi kita bergerak. berdiri, kita bergerak. Kita ikutin ya, ada gerakannya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Puji Tuhan, kita sudah melewati segala rintangan sampai saat ini ya Kak ya. Terutama di tengah kondisi saat ini ya. Kita masih belum bisa ketemu dengan adik-adik secara langsung, dengan anak kesini. ya. Tapi kita percaya bahwa semua ini Tuhan, akan berlalu karena Tuhan selalu menyertai. Tidak pernah beranjak dari kita ya Tuhan. Gak ya. pernah. Meskipun Biarpun gunung-gunung itu bisa beranjak dan bukit-bukit bisa bergoyang, tetapi kasih Tuhan senantiasa menyertai menyertai kita. Seperti lagu yang mau Iya. kita nyanyikan. Iya, ada ya Kak ya? Ada dong. Ayo kita bernyanyi Biarpun bersama-sama. gunung-gunung beranjak. Lagu ini juga sebagai pengantar untuk kita nanti mendengarkan firman Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak
bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita ulangi sekali lagi ya Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sikap doa yang baik ya. Mari kita semua sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami dalam kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau menyertai kami supaya kami boleh duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo semuanya dalam keadaan baik ya? Puji Tuhan. Mari sekarang tiba waktunya untuk kita membaca firman Tuhan. Kita akan belajar mendengarkan cerita firman Tuhan yang hari ini terambil dari kitab Keluaran. Tahu ya, setelah Kejadian, Keluaran. Nah, Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-17 dan 18. Ya, ayo semuanya disiapkan Alkitabnya. Dan jika sudah ketemu, Pak Iwan akan membacakannya. Kalian ikut menyimak ya, ikut membacanya di dalam hati. Mari kita perhatikan. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Itu firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang bisa menerima, memahaminya, bahkan bisa melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur ya. Ternyata setelah beberapa hari ini, meskipun kita diminta untuk belajar di rumah, kita dianjurkan juga untuk sekolah minggu dari rumah. Ya, bisa dikatakan semua kegiatan untuk sementara waktu kita lakukan di rumah. Ya, pada satu sisi kita sedih, tapi pada sisi yang lain kita senang. Kita senang kenapa?
Ternyata di rumah kita bisa belajar dengan mudah. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa membaca buku, kita bisa melihat YouTube, kita bisa melihat Google, semuanya gampang. Mau cari berita apa saja kita dapatkan. Tapi bukan hanya itu kan? Ketika ada di rumah kita kembali pegang HP-nya gitu ya. Ada yang kemudian dengan mudah, saya pengen makan A, wah langsung dipencet HP-nya, dikirim makanan langsung datang. Ada yang saya pengen jajan minum es ini yang sedang kekinian, yang sedang terkenal, lagi rame begitu ya. Kita pencet nomornya, kita tunggu sebentar, semuanya datang. Pengen makanan apapun, pengen minuman apapun dengan mudah, dengan sekali pencet, kita bisa mendapatkannya. Enak-enak lagi, ya kan? Nah, tapi kemudian yang lain lagi, mah aku pengen mainan. Aku sudah bosan dengan mainan ini, aku pengen dibelikan. Mamanya pencet HP, datang juga mainannya. Yang sudah bosan mungkin bajunya sudah 5 tahun gak ganti-ganti. Sekarang saya pengen meskipun di rumah pakai kaos atau pakai baju yang baru. Ya, lihatlah kemudian di media sosialnya, lihat iklannya di televisi. Oh ternyata bagus. Langsung pesan, datang juga. Rupa-rupanya kita melihat bahwa zaman ini, zaman di mana kita dengan mudah bisa belajar, dengan mudah kita bisa pesan makan dan minum, dengan mudah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu artinya sekarang ini banyak orang yang tergoda untuk bisa mendapatkan segala sesuatu itu dengan gampang, ndak pengen susah-susah. Tapi ayo coba dipikirkan, apakah memang betul semuanya itu bisa dengan mudah dilakukan? Nah, ternyata ada juga hal-hal yang tidak mudah. Ya, kita tidak bisa hanya pengen sesuatu yang gampang, tapi kita juga pengen bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi anak Tuhan yang punya iman yang hebat. Kalau kita pengennya semuanya gampang, kita nanti menjadi anak-anak yang gampang. Ya kan? Artinya apa? Yuk gampang menyerah. Lagi belajar sedikit, aku capek. Lagi jawab pertanyaan sedikit, aku kesulitan. Lalu udah dikerjakan, ya kan? Nah, yang namanya kehidupan sehari-hari itu butuh proses yang panjang. Tidak semuanya harus mudah, tapi ada sesuatu yang harus dilatih. Ya, ada sesuatu yang harus kita pelajari dengan tekun, dengan setia. Hari ini firman Tuhan juga mengajarkan kita tentang itu. Kalian tahu enggak? Berapa tahun bangsa Israel hidup di tanah perbudakan di Mesir? Ketika Yusuf sudah meninggal, kemudian bangsa Israel mereka dijajah, mereka ditindas oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Ayo, siapa yang tahu? Berapa tahun? Betul, 400 tahun. Bukan perkara yang mudah. Tetapi kemudian mereka bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang mendengar jeritan bangsa itu untuk minta dibebaskan, mereka akan segera dibebaskan. Bahkan bukan hanya dibebaskan dari penjajahan Firaun, dari penindasan Firaun, mereka akan dituntun memasuki ke tanah perjanjian. Kalau dikatakan dalam Keluaran 3 ayat yang ke-8, Tuhan yang mengasihi mereka itu pengen menyelamatkan mereka, pengen membebaskan mereka, lalu membawa mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Semenang. Nah, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13 itu, Tuhan mewujudkan janjinya. Mereka dibawa keluar dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan keluar dari penindasan Firaun. Mereka siap-siap, mereka dengan penuh sukacita, mereka tersenyum, mereka bergembira, mereka nyanyi-nyanyi. Saya bebas, saya merdeka, saya siap untuk masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan tanah yang penuh dengan susu dan madunya, tanah yang penuh dengan kemakmuran dan damai sejahtera. Wah, mereka siap-siap masuk. Tetapi kemudian, tunggu dulu. Rupa-rupanya mereka tidak bisa segera masuk ke tanah perjanjian. Mestinya mereka bisa melewati tanah Filistin
supaya mereka bisa cepat-cepat jauh dari Fir'aun, jauh dari Mesir, dan cepat-cepat masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi ternyata tidak. Kenapa dikatakan di dalam ayatnya yang ke-17 tadi, dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan tidak pengen bangsa itu langsung dengan mudah masuk ke tanah perjanjian, tetapi Tuhan mengajak, ayo kita jalan-jalan dulu ke padang gurun. Ayo kita muter-muter dulu di padang gurun. Bisa dibayangkan, mereka bukan piknik di padang gurun. Ya, mereka bukan senang-senang di padang gurun, tetapi mereka harus melewati medan yang tidak mudah. Padang gurun ada airnya nggak? Ada, tapi sedikit. Padang gurun ada tumbuhannya nggak? Ada buah-buahnya, melon, pepaya, pisang, pineapple, jeruk, orange. Wow, berat. Mereka berada pada satu alam yang tidak mudah, yang tidak gampang untuk dilewati. Bahkan dikatakan mereka pergi dengan selalu kesiapsiagaan untuk berperang. Lihat kanan, jangan-jangan ada musuh. Lihat kiri, jangan-jangan ada musuh. Mereka siap sedia. Dilewat di padang gurun tidak gampang jalannya. Airnya terbatas, makanannya terbatas. Tentu kemudian yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sih kok harus susah-susah lewat padang gurun? Bahkan berapa tahun? 400 bukan, 40 tahun mereka harus berjalan di padang gurun. Mereka melewati padang gurun yang berbahaya, yang sedikit persediaan makan dan minumnya. Mereka harus melewati padang gurun 40 tahun. Kenapa? Ya, karena Tuhan sedang melatih iman mereka, supaya mereka tidak mudah berpuas diri. Tahu-tahu melek mata, sudah masuk ke tanah perjanjian. Tahu-tahu hanya mikir hasilnya tanpa memikir perjuangannya. Sesungguhnya melalui perjalanan di padang gurun kurang lebih 40 tahun, bukan 40 hari, 40 tahun itu Tuhan sedang mendidik bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang taat, menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Nah, tetapi jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, dalam proses belajar menjadi pribadi yang kuat, dalam proses belajar untuk menjadi umat Tuhan yang semakin percaya dan beriman kepada Tuhan, bangsa Israel tidak melewati padang gurun sendirian. Mereka tidak melewati perjalanan yang susah itu sendirian. Tetapi mereka melewatinya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menyertai. Seperti apa? Seperti tiang awan. Nah, seperti apa lagi? Seperti tiang api. Jadi malam hari Tuhan menjaga, siang hari Tuhan juga begitu menyertai, sehingga mereka betul-betul bertumbuh dalam imannya lewat perjalanan itu. Nah, anak-anak Tuhan, mari kita belajar. Jangan hanya pengen mencari sesuatu yang mudah. Kita harus belajar dengan setia melewati proses kehidupan yang kita jalani. Belajar memang tidak mudah, kadang sulit, ya, tetapi dengan belajar itulah kita akan menjadi anak-anak yang kuat. Pun demikian, iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan juga harus dilatih, ya. Belajar untuk mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan. Makanya kita berdoa dengan setia sebelum belajar. Makanya kita berdoa dengan baik ketika kita mau sekolah. Makanya kita belajar dengan tekun dan berdoa dengan tekun ketika kita sakit. Lewati situasi-situasi yang tidak mudah itu, kita semakin percaya kepada Tuhan, dan akhirnya kita bersyukur dengan sepenuh hati. Mari, jangan bosan-bosan untuk belajar, jangan bosan-bosan untuk menaruh iman kepada Tuhan. Amin.
ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya 6 ayat 59. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Galatia 6 ayat 9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita juga mengingat untuk ayat hafalan kita hari ini. Nah, mari kita perhatikan, dicatat ya, Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Dicatat, dihafalkan, dihayati, dilakukan. Tuhan memberkati. Setelah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat syukur Tuhan. ya untuk Tuhan. Ya. Lewat berkat yang sudah Tuhan curahkan kepada kita Lewat orang tua lewat orang tua kita masing-masing, atau mungkin dari anak-anak ada yang menyisihkan untuk benar. Tuhan. Menyisihkan uang jajan hariannya ya. Nah, sekarang adik-adik jangan lupa tetap dikumpulkan uang persembahannya di celengan atau wadah yang sudah disiapkan. Atau di amplop ya Kak ya. Betul. Nanti masih ingat ya adik-adik dengan celengannya. Kebetulan saat ini celengannya kabur. Tapi Tuhan tidak pernah kabur dari kita. Iya, benar sekali. Kita mau nyanyikan Aku Bawa dan Aku Berikan Persembahanku. Aku bawa, aku berikan
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan memberi kekuatan, kesehatan bagi kami sampai pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan, dan kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami Tuhan, dan kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami, Tuhan kuduskan, dan biarlah ini Tuhan boleh dipakai bagi kemuliaan nama-Mu, juga untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya senantiasa Tuhan jagai, Tuhan lindungi, khususnya di tengah kondisi pandemik ini Bapa, biarlah kami senantiasa kuat dan juga jauhkan kami daripada segala mara bahaya, sakit penyakit. Jagai kami, jagai keluarga kami, teman-teman kami Tuhan. Juga berdoa Bapa untuk orang tua kami, mengucap syukur Tuhan untuk orang tua yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang tua kami dalam pekerjaan mereka Tuhan. Engkau yang tambah-tambahkan rejeki dan berkat. Tuhan yang jagai dalam kesehatan mereka. Tolong mereka Tuhan untuk boleh jadi teladan yang baik bagi kami Tuhan, anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa juga untuk sekolah kami Tuhan. Walaupun kami masih sekolah secara online dari rumah, tapi biarlah Tuhan menolong kami supaya kami bisa dapat belajar, tetap belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Kami bisa mengerti apa yang diajarkan ya Tuhan. Beri hikmat, beri kepandaian bagi kami Tuhan, dan pakai kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Tuhan, di tengah rencana pembangunan gereja, Tuhan kami berdoa, biarlah kami walaupun masih kecil, tapi biarlah kami boleh memberikan Tuhan yang terbaik juga untuk pembangunan gereja ini. Baik itu kami melalui menyisihkan uang jajan kami terus untuk mendoakan Tuhan, supaya pembangunan gereja boleh berjalan dengan lancar dan Tuhan cukupkan semuanya Tuhan yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu hari ini, biarlah berkenan di hadapan Tuhan, dan tolong juga Tuhan untuk kami boleh minggu depan bertemu lagi Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun kalau ada kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah pada hari ini, kita mau nyanyikan satu lagu lagi yang terakhir. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Ya.
Tidak Tuhan lupa. selalu menyertai kita ya Kak ya. Tuhan selalu menyertai kita. Tidak lupa kita untuk berpesan untuk adik-adik selalu Selalu jaga kesehatan, jaga kesehatan, rajin patuhi pakai protokol masker. ya. Iya. Protokol Rajin pakai kesehatan. masker kalau keluar rumah, Hmm. cuci tangan. Siapa lagi Bu? Makan makanan yang bergizi. Betul. Jaga Selalu imunitas. berdoa kepada Tuhan, jangan sampai lelah untuk berdoa supaya Tuhan memberikan berkat kepada kita, penyakit corona cepat hilang. cepat ya. berlalu ya. Ya adik-adik sampai ketemu lagi minggu depan. Sampai bertemu minggu depan, kita pujikan kembali ya, jangan Ya, lelah. jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sampai ketemu lagi adik-adik.